datang kembali ke kelas dan ceria-ceria semua, nggak ada yang ngantuk hari ini. Saya lihat semuanya. Oh ya, itu yang paling pagi tadi ada di puncak menara. Kira-kira berapa Mas Badian? 24. Siapa nomor 24? Oh ya, Mas Lala silahkan untuk memimpin doa pada hari ini. Baik, masih semangat ini kita pengen yel-yelnya kelas 6 gimana ya? 6A1 semangatnya sudah ada, cerdas berkarakter Islami. Oke, sebelum kita memulai, kita akan sedikit penyegaran biar kalian begitu tidak tidak lelah lagi, tidak takut lagi, tidak marah lagi. Ketika tadi mungkin tadi ada yang dibangunin orang tua terus marah-marah, ada nggak di sini? Enggak ya, tapi ada yang masih lesu dan sebagainya. Kita akan mencoba untuk mempraktekkan biar menambah konsentrasi diri kita, ya. Coba semua tangannya berada di paha kalian. Semua berada di paha. Bagi yang nggak bisa konsentrasi, kalian bisa tutup mata, ya, sambil mendengarkan musik yang begitu indah, musik yang begitu syahdu di sini, ya. Anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sejenak kita lupakan segala aktivitas yang ada sebelumnya. Coba duduk yang tenang, rileks, letakkan tangan di atas paha, kemudian lepaskan bahu-bahu kalian dan otot-otot tangan kalian. Kosongkan pikiran kalian. Tarik nafas yang dalam, sedalam-dalamnya. Rasakan setiap hembusan nafas yang masuk dari hidung kalian, yang telah Allah kirimkan nikmat kepada kita pada pagi hari ini. Rasakan nafas yang keluar, lakukan secara berulang-ulang. Buanglah semua perasaan tidak nyaman dalam pikiran kalian. Hilangkan gundah gulana, hilangkan kemarahan dalam diri kalian, hilangkan sesuatu yang mengganjal dalam hati dan diri kalian. Tarik nafas kembali dan rasakan kesegaran nafas yang masuk ke dalam tubuh kalian. Bayangkan kalian berada di suatu tempat yang begitu luas, begitu hijau, dengan gelincir air sungai yang mengalir, hembusan angin yang begitu dingin menerpa tubuh kalian. Rasakan itu semua, anak-anakku. Betapa Allah memberikan nikmat yang tiada terkira kepada kalian. Setiap tetesan air, setiap hembusan nafas, setiap gerakan angin yang menerpa tubuh kalian, tak lain adalah nikmat Allah yang tiada terkira. Pelan-pelan kalian buka raut mata kalian sambil menghembuskan nafas dan buka mata kalian. Selamat datang kembali di kelas 6A1 SD Al-Kausar Darul. Bentar ya, ini kayaknya terlalu gelap. Oke, gimana perasaannya? Ada yang mau memberikan tanggapan tentang perasaan kalian? Oh ya, Mas Jibril terlebih dahulu. Gimana Mas setelah tadi kalian melakukan perenungan bersama-sama dengan teman-teman kalian? Perasaan saya ya
karena sudah fokus, Mas ini juga mulai fokus melihat Pak bisa fokus. Nah, biar tambah fokus lagi, ini perlu nih suatu kesepakatan. Dia udah punya kesepakatan kelas ya dengan kelas nanti, tapi hari ini kesepakatan apa yang akan kita buat bersama biar pembelajaran nanti tidak berjalan akan nanti berjalan dengan baik. Ada yang mau usul apa yang pertama? Siapa yang? Oh ya, Mbak Nata. Oh ya, apa tadi? Serius dalam belajar. Ada lagi? Ya Mbak, kali kan? Tidak tenang saat pembelajaran. Oh, tidak tenang apa tenang saat pembelajaran? Oke, tenang saat pembelajaran. Bentar, tak tulis dulu biar nanti sepakat ya. Tenang saat pembelajaran. Ada lagi? Oh, tadi Mbak. Ya. Bersemangat jika diberi tugas. Ya, semangat dalam mengerjakan tugas. Semangat dalam mengerjakan tugas. Saya tulis dulu. Semangat dalam mengerjakan tugas. Ada lagi satu lagi yuk, siapa? Oh ya. Tidak boleh makan saat belajar. Sip, tidak makan saat belajar. Jadi nanti kalau mau makan saat istirahat, tidak makan saat pembelajaran. Oke, kira-kira 4 ini setuju tidak? Setuju tidak? Baik, kalau setuju kita sepakati bersama hari ini. Berarti kalau nanti ada anak-anak yang kurang serius atau tidak tenang, kita kasih konsekuensi ya. Nah, konsekuensinya nanti kita bahas bersama-sama. Ya, ada yang pertama serius dalam belajar, tenang saat pembelajaran, semangat dalam mengerjakan tugas, tidak makan saat pembelajaran. Oleh karena itu, hari ini kita ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan melalui kegiatan pengamatan, gambar, video, dan nanti kita akan praktek bersama. Mudah-mudahan sudah bawa alat prakteknya ini, jangan lupa. Sudah bawa semua ya teman ya? Nah, kemudian yang kedua, membuat karya cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan melalui praktek. Nah, di sini menyambung pembelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif alami pada tumbuhan. Ya, masih ada ingat nggak yang vegetatif alami pada tumbuhan melalui apa saja? Pohon pisang misalnya dengan cara apa? Nah, tunas. Ada lagi kalau yang dengan umbi batang apa? Umbi batang kemarin kan masih ingat? Kentang ya. Nah, kalau umbi lapis ada yang masih ingat? Nah, bawang merah, bawang bombay dan teman-temannya. Nah, sekarang saat ini kita akan belajar tentang bagaimana mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif buatan. Berarti ada bukan alami. Nah, yang pertama nanti kita akan menyimak video, mengamati video yang akan saya tanyakan. Ada gambar-gambar juga. Kemudian kalian akan membaca buku. Setelah itu kalian melakukan kerja kelompok. Kita bagi beberapa kelompok. Setelah itu mengerjakan LKP. Kalian ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk pembelajaran tentang yang tadi mau tanya tidak? Ya paham tentang tujuannya, kegiatannya apa saja hari ini? Oke, kalau sudah paham kita mulai ke apa itu perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Ya, perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan tanpa melalui proses pembuahan atau perkawinan atau tak kawin serta dibantu manusia. Jadi di sini ada bantuan manusia. Kalau kemarin yang vegetatif alami itu memang secara alami yang bisa melakukan perkembangbiakan, tetapi kalau buatan ini harus dibantu manusia. Kenapa sih? Karena manusia pengen agar mendapatkan tumbuhan itu cepat, ya kan? Cepat berbuah, kemudian biar mangganya itu sampai besok akan tetap berbuah dan tidak harus menunggu musim mangga. Kayak itu contohnya. Yaitu manusia mulai berpikir nih caranya biar mempercepat. Sebagai contoh singkong, kalau pakai umbinya lama, pakai potong-potong aja nanti dijadikan setek dan sebagainya. Jadi ini untuk mempercepat maupun memperoleh
buah ataupun tumbuhan yang sama dengan induknya atau lebih baik dari induknya. Rekayasa misalnya nanti ada kalau disambung misalnya bougainville yang warna biru disambung dengan bougainville warna merah, akankah menjadi bougainville warna ungu atau belang-belang? Nah, kita coba yuk membuat kreasi seperti itu. Selanjutnya perkembangan biakan vegetatif buatan ini ada 5 hal, ada mencangkok, merunduk, menyetek, menyambung, dan menempel. Kenapa yang 3 ini saya duluan? Mencangkok, merunduk, menyetek ini memiliki pola yang sama, di mana tumbuhan yang dihasilkan kurang lebih sama persis dengan induknya. Kalau 3 ini sama persis nanti jadinya. Kalau menyangkok mangga mana lagi ya nantinya tetap jadi mana lagi, bukan mana siapa atau mana suka. Atau menjadi mangga apa ya? Mangga gulai nggak bisa. Karena satu induk dipotong. Paham ya? Kemudian merunduk. Ya, misalnya stroberi atau tumbuhan mint itu ketika dirunduk kemudian dikembangbiakkan itu tetap akan menjadi mint yang sama, tapi nanti jumlahnya banyak. Menyetek juga iya, jangan sampai singkong, jangan berharap nanti kalau setek ketika singkong ditanam nanti tumbuhnya ubi, nggak bisa, atau tumbuhnya kentang, nggak bisa, atau tumbuhnya singkong yang berbeda dengan induknya, tidak bisa. Tetapi yang 2 ini menyambung dan menempel, ini bisa berkreasi dengan tumbuhan. Tumbuhan kok bisa dikreasikan? Bisa, ya. Misalnya mangga jeruk Bali dengan jeruk nipis misalnya. Jadi jeruk nipisnya besar. Jeruk nipis tahu yang itu buat masak itu, ya. Kan kecil-kecil ya. Jeruk Bali kan besar, jumbo. Nah, perlu itu di rumah kamu besok. Nah, ini kemudian menempel juga sama sifatnya. Ketika kalian menempelkan jambu, misalnya jambu biji yang satu itu kecil, yang satu jambu biji tapi besar, jadikan satu. Misalnya yang jambu biji kecil itu manis sekali, yang jambu besar itu nggak ada rasanya, kalau jadikan satu bisa besar, manis.
Nah, sekarang kalian akan melakukan praktek terlebih dahulu. Sekarang boleh kalian berkelompok sesuai dengan kesukaannya. Mau mencangkok atau mau menyetek, silakan berkelompok terlebih dahulu. Ini ada kelompok mencangkok nanti sebelah sini, kemudian kelompok menyetek sebelah sini, kelompok merunduk sebelah sini, kemudian kelompok menempel dan kelompok menyambung. Silakan pindah kelompok terlebih dahulu. Sambil peralatannya yang disediakan Bapak dari rumah untuk bisa kalian bawa. Perkembangan berdasarkan informasi, lalu kalian pahami, kalian lagi kalian kelompoknya apa, kalian bahas bareng-bareng bagaimana langkah-langkahnya, teknik-tekniknya di buku sudah ada ya, sambil dibaca. Sekitar 5 menit ya, membacanya 5 menit sampai 10 menit. Setelah itu keluar ruangan untuk mencari tempat yang cocok, mencari tanaman-tanaman yang cocok untuk kita jaga prakteknya. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Kalau ada yang masih kebingungan, boleh nanti kerjanya gimana, silahkan. Jadi tadi ada tanaman di depan itu, kelompoknya siapa ya? Kelompok apa? Oh, kelompok merunduk ya. Dibawa di pinggir musola nanti ya, kelompok merunduk tanamannya.
Ora titik. Ya, melek ya. Keblar sih Tanam-tanam sih. Kejeroan ora sih? Ora. Kan nang diken menceng to. Gini to, menceng. Gini to menceng. Aja kemencengin dhewe. Apa? Oleh aku beli di arah ini. Ini 15. Ah, itu tuh belum. Runcing ini. saya pernah kali bilang jadi bisa kerja ini apa kerja Gua sampai nggak ringan tak aku dirapiake to. jadi kameramen beli berapa buah 3 atau 5 buah sampai tunggu sampai 5 buah. dan selesai 5 buah terus. buah dalam satu tanaman. Tunggu sampai tumbuh bang. nah jenis apa saja yang bisa dikembangkan Tanaman Cepat bertumbuh. alpukat. Avokat. Tunggu sampai tumbuh. Jamur. Makasih. Ya, sama-sama. Sana ada. bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif buatan ini Jadi cara pertama itu biasanya memilah batang dahulu. Biasanya umurnya itu dari 1 sampai 24 bulan tergantung sama tanamannya. Batang yang di bawah atau batang yang ini dipotong tinggi 20 sampai 25 cm Itu kelompoknya juga. yang ngalah, terus dipotong menggunakan cutter atau silet, dibelah agar rapi sedalam 2 sampai 2,5 cm. Setelah itu potong tanaman yang kedua atau yang lain yang mau disambung dengan panjang 2,5 cm, dibentuk dengan menyerong atau V agar bisa diselipkan dengan tepat agar kambium batang atas bisa bersentuhan dengan kambium bawah. Nah, habis itu ikat pakai tali rafia dari bawah biar bisa mengurangi penguapan dan mempercepat tumbuhan. Sisakan 2 sampai 4 helai daun batang agar bisa bertunas. Ditempatkan di bawah naungan agar terlindung dari panasnya matahari. Biasanya 2 sampai 3 minggu tumbuh tunas. tanaman apa saja yang bisa dikembangbiakan dengan ngetek Banyaknya kopi, jambu, bugenvil, ubi, karet, durian. apa saja keuntungan cara berkembangbiakan dengan cara menyetek Mempercepat waktu berbunga, memperbaiki kualitas dan kuantitas. Dapat dilakukan pada tumbuhannya tidak menghasilkan buah dan biji. Iya. Berarti satu kembali. Terima kasih. bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif buatan mencangkok cara mencangkok tanaman 1. Pilih tanaman ini yang seperti ini
yang bagian batangnya yang lurus. 2. Tentukan bagian batang yang lurus. Dalam mencangkok tanaman, batang yang dipilih itu harus tidak terlalu muda ataupun terlalu tua. 3. Kupas kulit bagian batang. Berikutnya yang merupakan hal paling vital dalam proses mencangkok adalah mengupas batang dan membersihkan bagian kambiumnya. Kupaslah bagian batang ranting yang akan dicangkok dengan panjang 5-10 cm. 4. Tutup bagian batang yang dikupas. Setelah batang dikupas dan bersih dari kambiumnya, Anda bisa membiarkan selama 1 hari sebelum menutupnya. Tetapi berdasarkan praktek yang pernah saya lakukan, dengan membiarkan selama 1 jam pun cukup. 5. Siram tanaman dengan rutin. Agar proses pencangkok tanaman berjalan dengan lancar, Anda bisa pastikan Anda menyirami bagian batang yang ditutup selama 2 kali sehari secara rutin. 6. Tunggu akar tumbuh. Bagian proses inilah yang kemudian memerlukan tingkat kesabaran yang tinggi. 7. Potong ranting batang. Jika akar sudah tumbuh banyak dan dirasa telah layak untuk dipindahkan ke media tanam, kini saatnya Anda untuk memotong hasil cangkokan dari induknya. Mbak Sakila tadi ya, tadi tuh belum dijawab-jawab, kok aku sedikit mau takon gitu ya. Bagaimana perasaan ketika kamu sudah jawab berkali-kali, ternyata yang jawab, yang ngasih tahu tidak segera menjawab, perasaan kamu gimana? Kemudian capek ya, kemudian capek. Ini gimana sih sudah kelamaan ya? Oke. Itu tadi. Ketika kalian bersosialisasi, kalian berhubungan dengan orang yang lain, maka diperlukan kerjasama, kolaborasi. Jadi nggak bisa kalian hidup sendiri. Coba kamu ketika mencangkok sendirian, bisa nggak? Kira-kira kesulitan nggak? Kesulitan ya. Tadi misalnya nyetek, motong batangnya, nanam batangnya sendirian, capek nggak? Tetap capek. Tapi ketika bersama-sama, rasa tersebut tidak dirasakan. Kan sudah cepat masuk kelas, bentar Pak masih mau seperti itu. Ini anak-anak sudah saking asiknya bersama teman-teman dari sebelum. Jadi bagaimana sih pentingnya kita saling menghormati dan menghargai di dalam kelompok. Ya, jadi begitu penting sekali saling menghargai, menghormati. Tadi ada yang kena pisau, bagaimana perasaannya Mas? Kebesar tadi nggak jadi nangis karena teman-teman mensupport teman-temannya begitu Mas, begitu saling peduli. Inilah menumbuhkan kesadaran di dalam diri kalian untuk sadar bahwa hidup kita tidak bisa lepas dari orang lain, bisa saling melengkapi satu yang lainnya, menjadi pendengar yang baik walaupun orang didengarkan, walaupun tetap berusaha untuk mendengarkan apa yang tadi teman bicarakan. Kemudian juga sebagai orang ketika saling menghargai dan menghormati, ketika menjelaskan ke orang di rumah, enak nggak enak loh. Oleh karena itu makanya ketika ada yang menjelaskan sesuatu, kamu dengarkan dengan seksama agar timbullah rasa saling menghormati. Lanjut di sini cara kita menyimpulkan bersama-sama bahwa cara perkembangbiakan figuratif buatan pada tumbuhan ada 5 cara. Apa saja tadi? Mencangkok, dan menyambung. Manfaat secara keseluruhan walaupun berbeda-beda, secara keseluruhan manfaatnya adalah yang pertama, tumbuhan akan sama dengan induknya, ya kan? Tumbuhan sama persis dengan induknya. Yang kedua, tumbuhan memiliki banyak keragaman dan kualitas sesuai dengan yang diinginkan, itu hanya pada menyambung dan menempel. Kelebihan perkembangbiakan vegetasi buatan secara umum adalah tanaman baru memiliki sifat yang sama dengan induknya, bisa berbuah lebih cepat, dan juga keragaman baru tercipta. Bisa kita lihat yang bougainville tadi, yang merah sama ungu jadi apa ya? Kita nantikan episode berikutnya. Kekurangannya, tapi ada kekurangannya ya. Tanaman rentan penyakit, mudah terkena penyakit, batangnya kurang kokoh, bisa cepat tumbang dan sebagainya. Nah, ada pertanyaan?
Tidak ada, benar, sudah paham semua. Yakin? Baik, kalau gitu Pak Isa yang bertanya nih. Ini ada, kalian kerjakan ya. 5 menit saja cukup ya. Dibagikan temannya. Silakan dikerjakan. Masih sisa siapa yang belum dapat? Yang belum dapat siapa? Yang sisa, coba soalnya yang masih sisa. Oh, yang tersisa. Silakan dikerjakan bersama-sama. Bisa gambarnya jangan yang berbalawan. Apa? Kok dilempar? Coba dikembalikan yang bagus mengembalikan. Oh, bisa minta tolong. Ya, silakan. Gimana nih?
Sambil yang sudah selesai, kalian bisa menulis refleksi kalian di stiker yang Pak bisa bagikan. Setelah itu kalian bisa ditempel di depan sama how do you feel today. Itu kemarin ada yang marah juga. Sekarang coba ditaruh di mana ya, perasaan kalian. Silakan ditulis refleksi harian pada hari ini. Ya. Tulis pengalaman hari ini, perasaan kalian hari ini. Setelah itu nanti ditempel di papan refleksi yang sudah bisa. Oke, silakan dibagikan temannya ya. Tulis ya bagaimana pengalaman hari ini, apa saja yang kamu dapatkan, ilmunya apa, terus perasaan kalian apa, dan yang terakhir nanti adalah kira-kira perubahan apa yang akan kalian lakukan. Ambil ya, ini ya, selesai. Ilmu yang didapat hari ini apa, pengalamannya. Ya, selesai tak? Ini perasaannya ditulis di sini. Beliau tuliskan refleksi kalian terkait pembelajaran ini. Peristiwanya apa yang hari ini belajar apa, perasaannya seperti apa, kamu dapat ilmu apa, perubahan yang kalian lakukan seperti apa. Hari ini saya belajar karena Mbak koreksi terlebih dulu sambil kalian melakukan refleksi. Ini ya, sama siapa? Hakim nanti membaca ini ya, refleksinya ilmunya nih, perasaan peristiwa itu berarti hari ini kalian belajar apa, perasaan yang kalian dapatkan, apa pembelajaran hari ini yang kamu dapatkan. Pembelajaran itu bukan hanya ilmu ya, bisa jadi kamu pengalaman mencangkok, pengalaman berkelompok bersama kayak gitu ya. Kemudian perubahan yang akan kalian lakukan, perubahan yang positif ya. Dari hasil tadi evaluasi anak-anak sudah saya paham ya, di sini bisa semua mengerjakan dengan baik dan tidak ada yang kosong, jawabannya bisa terjawab dengan baik semua. Terima kasih anak-anak.
membacakan refleksi hari ini. Mbak Nata, oh belum selesai. Ya, yang sudah bisa sambil ditempel. Mau membacakan terus. Saya pengen 2 orang bisa membacakan refleksi hari ini. Kamu udah? Ya, Mas Hakir bisa dibacakan refleksinya hari ini.